Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Hari ini rencana kita ngevlog lagi. Ini rencana mau ke Wanerja, ke Bank BPD ya. Kemudian nanti kita vlog-vlog di jalan juga, beberapa. Kita ngobrol santai aja lah ya. Oke, sebelum itu kita persiapan dulu. Oke, kita panaskan dulu. Baik. Ini menarik sekali karena nanti akan saya bahas juga di jalan ya, karena HSX yang saya punya, Honda Supra X ini sudah dibekali dengan alarm sistem dan keyless sudah sistemnya ya. Oke, kita hidupkan terlebih dahulu. Kita nanti akan bahas-bahas bincang di perjalanan. Oke, dengan tombol remote ini kita sudah bisa melihat speedometer sudah hidup dan siap untuk dinyalakan. Oke, lanjut di perjalanan. Next. Oke, hari ini rencana mau ada beberapa agenda. Saya pribadi ya, nanti akan ke Bank BPD dulu mungkin. Kemudian ada titipan paketan juga dari tetangga. Nanti kita di perjalanan mungkin akan bahas. Kemarin mungkin kalau yang sudah mengikuti YouTube saya udah unboxing ya. Kemarin udah unboxing action cam yang saya pakai untuk vlog, yaitu action cam Bipro 5 Alpha Edition Lite. Itu lumayan cukup lama pembahasannya, sekitar 20 menit kalau nggak salah di videonya. Karena itu ada video testimoninya juga ketika di perjalanan, bisa dilihat oleh teman-teman YouTube semua. Lumayan sih ya, dengan budget 500.000 dengan action cam ya entry level lah, cukup untuk pemula. Tapi kalau misal untuk vlogger profesional menurut saya kurang recommended tuh. Dan tadi di awal itu saya juga bahas sedikit, karena walaupun motor saya Supra tapi ini sudah di upgrade ya. Kebetulan ya, sebetulnya udah lama saya masang sistem alarm kemudian keyless ini. Jadi kita menghidupkan motor cukup dengan remote saja. Itu cukup mempermudah. Tapi tetap kunci manualnya tetap di bawah untuk jaga-jaga ya, karena kita nggak tahu sistem elektronik, takutnya ada masalah ketika di perjalanan. Mungkin di next video akan saya bagikan juga bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara menghidupkannya, penggunaannya terutama ya. Karena menarik sekali, karena kalau misal kita lihat motor-motor zaman sekarang itu lebih mengutamakan teknologi ya, elektroniknya terutama. Jadi saya juga nggak mau kalah sama teknologi sekarang walaupun motor jadul. Nah itu uniknya di situ. Jadi walaupun motornya jadul tapi kita bisa mengupgrade motor kita. Jadi alarm yang saya pakai ini memang tidak khusus untuk Supra X tapi universal ya, karena tidak ada di pabrikannya alarm sistem untuk Supra X, terutama untuk ini tahun 2010 belum ada sistem keyless pada waktu itu, jadi masih bener-bener zaman dulu banget. Tapi kebetulan ini kalau nggak salah saya pasang sekitar 2020, tapi saya vlognya baru tahun 2023 karena ya baru kepikiran lah ya. Jadi mungkin kedepannya karena kontennya itu banyak. Kalau sebelumnya kan edukasi channel ya, karena saya pribadi juga seorang guru, tapi juga saya hobi di dunia vlog, kemudian hobi di fotografi, videografi, dan editor. Jadi nanti mungkin ada beberapa konten yang ada di YouTube saya pribadi. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Anton NH, silahkan nanti disertakan ya. Oke, kita lanjut dulu di next perjalanan. Oke, kita kembali lagi. Ini kita lanjutkan perjalanan ya. Ini perjalanan menuju Madura. Informasi tadi saya habis dari ATM BPD, kemudian nganterin paket terlebih dahulu. Oke, tadi berbincang-bincang masalah otomotif masih ya, karena ya memang tidak ada habisnya kalau kita ngobrolin tentang otomotif.
karena memang setiap orang, apalagi laki-laki sih, biasanya tuh punya cara sendiri untuk mengekspresikan apa ya. Ada yang suka otak-atik mesin gitu ya, ada yang suka otak-atik atau di perbodian. Kalau saya sendiri itu karakteristiknya suka di bagian elektroniknya. Tadi di awal kan udah saya ceritakan di awal, itu memang apa ya, ada challenge tersendiri. Kebetulan waktu itu saya masang sendiri, belajarnya itu otodidak, cuma lihat dari referensi dari YouTube juga sih. Kemudian kalau alarm sistemnya sendiri itu saya beli aftermarket di Lazada. Kalau nggak salah harganya itu, mereknya itu CR7 Bohante. Banyak sekali yang merek ya, ada V12, ada CR7, itu yang alarm sistem yang biasa sih sebetulnya. 120 juga udah dapat satu set. Ini saya alarm yang kedua sih sebetulnya. Ini remote-nya bisa dilihat. Ini mungkin di lain kesempatan, di lain video saya ceritakan bagaimana cara menggunakan ini. Karena kalau dilihat di bagian kunci, saya nggak pakai kunci ya. Ini udah keyless, tapi kunci utama tetap di bawah karena untuk buka jok belum elektronik. Jadi masih menggunakan kunci manual. Repot ya kalau misal kita mau ngisi bensin tapi kunci utama nggak ada. Itu saya bingung. Itu juga mungkin proyek untuk ke depan, biar nanti joknya itu bisa elektronik juga. Ini kuncinya kalau bisa dilihat tuh kayak kunci mobil ya. Ini ada beberapa fitur, ada fitur hazard di sini, ada fitur lampu sen keempat-empatnya hidup secara bersamaan. Nah, bisa dilihat di dashboard. Itu kita mencet satu tombol ini aja itu sudah ada mode hazardnya. Kita bisa ngidupin dari sini, kemudian kita bisa mematikan mesin dari sini. Itu fiturnya luar biasa. Ini bahkan bisa starter jarak jauh 50 meter kurang lebihnya bisa starter. Mungkin di motor-motor sekarang pun belum ada fitur seperti ini. Ini juga ada anti theft-nya juga, ada anti curinya juga. Jadi ketika kita mengklik tombol kunci ini, kita aktifkan alarmnya. Wah, itu ketika disenggol tuh bisa mengeluarkan bunyi alarm ya. Kemudian ketika dikunci T atau dibuka paksa, itu juga sama. Itu di starter juga gak akan bisa, di kickstarter atau di selah ya, itu juga gak akan bisa, kecuali alarm sistemnya kita nonaktifkan. Itu keren sekali. Saya sendiri memang ketika memodifikasi di bagian kelistrikannya tuh hampir 2 bulan observasi dulu ya, observasi dulu sebelum akhirnya membeli alarm sistemnya satu set. Saya pelajari dulu kelistrikannya, karena untuk setiap motor beda pabrikan ternyata di keterangan kabelnya itu beda-beda ternyata. Jadi setiap warna kabel tiap motor itu punya kode yang berbeda-beda. Misalkan di Honda ini ada warna hitam, merah, orange, kuning, strip merah. Itu banyak banget. Itu banyak banget. Jadi selama kurang lebih 2 bulan itu memang saya pelajari dulu, baru di 1 minggu atau 2 hari setelah beli alarm satu set itu baru saya pasang sendiri. Itu cukup mendebarkan sekali sih, karena memang resikonya lumayan ya. Kalau kita salah memasang kabel, itu pasti nanti ada kesalahan sistem, atau ya apes-apesnya kita konslet dan banyak trouble di bagian kelistrikannya itu. Makanya itu nggak sembarangan ya, cukup saya ngumpulin alatnya dulu, itu luar biasanya di situ. Mungkin nanti di next juga kita review full motor ini. Untuk secara perbodian nampaknya tidak ada yang berubah sih dari HSX saya ini, cuman mungkin ini windshield ya, ini biar nambah keren aja, ala-ala ninja gitu.
Jadi windshield ini ya berfungsi juga buat aerodinamik. Jadi biar angin tidak terlalu ke arah badan juga kayak gitu. Kemudian di dashboard sini bisa dilihat di bagian depan ini ada jam. Ini dalamnya memang jam asli buat yang ditempel di motor ya. Cuma karena kemarin itu sempat karena hujan jadi rembes ke dalam, ini pakai casing bekas jam tangan asli memang kalau ini. Kemudian ini kalau ini dudukan bekas kemarin voltmeter, cuma belum saya beli lagi. Waktu itu mati karena akinya bermasalah, akinya soak, kemudian ya listriknya tidak terkontrol. Akhirnya ya voltmeternya juga mati. Kalau di bagian kanan di sini kokpit ya, ini ada sensor panas mesin atau suhu mesin tuh sensornya di sini, di bagian sini. Kita bisa kontrol di sini, bisa lihat karena di sini ada tombol untuk pendinginnya juga. Jadi nanti ketika overhead atau gimana nanti kita bisa aktifkan kipas pendingin yang sudah saya tempelkan di area mesin itu. Pokoknya sebetulnya kepikiran dari dulu untuk bikin konten otomotif ini ya, karena mungkin ya bukan menggurui, cuma ya ingin berbagi tentang pengalaman aja sih. Karena mungkin di luar sana terutama yang Supra, yaitu kan ada komunitas Supraholic ya. Saya juga suka mengikuti di IG, di Facebook, di beberapa media sosial. Jadi itu biasanya ya banyak saling sharing antara satu komunitas itu. Cuman bukan hanya komunitas Supra saja, banyak sekali. Karena ini sifatnya universal, bisa diaplikasikan di semua motor. Terutama alarm sistem ini ya. Cuman kalau kita lihat motor zaman sekarang sih sudah canggih ya, tidak usah pakai sistem alarm juga sudah disediakan dari pihak pabrikannya sendiri. Kayak gitu. Ya ini kita ngobrol santai aja ya, karena kebetulan saya sendiri masih libur 1 hari lagi, hari Minggu libur masih. Habis itu kita masuk lagi karena ya sebagai profesi guru tetap ya kita bertanggung jawab atas profesi itu. Kebetulan kuliah juga masih libur, jadi ada waktulah untuk kita konten kayak gitu. Oke, mungkin kayaknya segitu dulu aja untuk vlog kali ini ya. Ini rencana habis ini isi bensin terus pulang kembali ke rumah. Untuk next project, ini informasi next project. Ini lagi mesen glove ya, kita sarung tangan biar kita vlog atau kita riding itu nggak kapalan tangannya. Mungkin nanti di next video akan saya unboxing dan videonya akan saya share juga. Oke, biar ya sedikit-sedikit tapi ada konten lumayan lah ya. Oke, kalau kayak gitu see you next video. Jangan lupa klik subscribe, share, and comment. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.